Yang terhormat Kak Junior masih di dalam ya? Atau sudah keluar? Lalu kakak-kakak anugerah nasional secara khusus, Kak Yesika, Kak Adi, eh, yang sudah hadir bersama-sama kita tadi sudah mendahului menyampaikan materi-materi. Dan yang saya cintai kakak-kakak dari perwakilan seluruh Warda di Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Salam. Ya, ketika kakak-kakak menyampaikan salam, mengangkat tangan atau bertepuk pramuka tadi, saya jadi bisa membedakan kakak-kakak yang memang ada di Zoom atau kakak-kakak yang pasang foto di Zoom. Ah, oh, enggak lah. Gitu ya. Oh, ini bergerak, ini tak bergerak gitu ya. Ya, ini banyak sahabat-sahabat dan senior yang luar biasa dan tadi sudah disampaikan begitu panjang dan diskusinya juga sudah sangat spesifik dan menohok sekali. Bagian saya juga sebenarnya sudah sempat disinggung dan disampaikan oleh Kak Adi dan Kak Yesika juga, sehingga mungkin akan lebih mudah kita masuk di sesi ini dengan berdiskusi. Nah, sebelum kita mulai kakak-kakak, saya ingin kakak-kakak mengetik di room chat siapa leader pramuka di daerah kakak-kakak yang paling kakak-kakak idolakan, yang paling menginspirasi kakak-kakak Oh sih. dari daerah kakak-kakak masing-masing. Silakan. Ada Kak, siapa leader pramuka yang paling Kak Irwan. menginspirasi atau kakak-kakak idolakan? Kak Irwan. Kak Iron tuh DKI ya? Iya. Berarti kita satu server. Ah, Ada Kak Abdullah RM dari Lampung, Kak Aris di DKI, Kak Made dari Bali, lalu ada Kak Alfa, Frisa Septania, Kak Gusti Mangku, ada Kak Syarifah Salbia. Wih, Kak Syarifahnya ada di dalam loh, Kak Syarifah. Ada fansnya. Ada Kak Alfanoni, ada Kak Rita. Oke, Kak Agus. Boleh off cam. Ada Kak Cok, ada Kak Audi, ada Kak Yusuf dari Nrekang, Sulawesi. Lalu ada Kak Yu Herlis dari Pekanbaru dan Kak Dewi dari Lampung. Ada lagi kakak-kakak, Kak Yono dari Riau. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Kabupaten Setapak, Kak. 17 orang, Kalimantan Barat. 18, 20. Oh, dari Kalimantan. Boleh, Kak. Kak Untung dari Salam. Sumatera Utara. Kak Untung dari Sumatera Utara bukan Kak Togar ya? Oke. Kakak-kakak saya izin share screen. Untuk materi ini kakak-kakak sudah diberikan nanti oleh Kak Hairudin. Itu lewat uh, link yang akan diberikan kepada kakak-kakak untuk seluruh materi kita. Apakah share screen saya sudah terlihat kakak-kakak? Terlihat. Siap, Kak. ya, Oke. Sip. Kak. Oke. Materi yang akan saya sampaikan kakak. Ya, psikologi juga harus tanaman. Gajinya 23 juta, wajar gajinya 23.000 per Oh anaknya. iya, kakak yang bocor boleh di. Ya, oke, terima kasih. Nah, kakak-kakak, design thinking ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jessica. Dia merupakan sebuah pendekatan kakak-kakak untuk menolong adik-adik kita yang akan menjadi pelaku atau pelaksana-pelaksana dari program Life Leader ini. Kakak-kakak adalah orang yang akan mereka idolakan, orang-orang yang akan menuntun mereka, memandu mereka. Nah, leader mendorong kita dalam proses pemikiran design thinking ini untuk membekali generasi muda kita dengan keterampilan hidup di masa depan. Jadi mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kehidupan. Nah, dalam proses ini kakak-kakak proses pengerjaannya tidak langsung pada goal atau tindakan yang dilakukan, tetapi lebih kepada proses bagaimana mereka memiliki tahapan-tahapan yang tadi juga sudah sempat disinggungkan untuk menjadikan bekal mereka memahami bagaimana mereka memiliki sebuah pola pikir untuk mendesain alur pikirnya untuk menemukan solusi-solusi terbaik bagi masyarakatnya. Kakak-kakak membekali generasi muda dengan inovasi dan keterampilan pemecahan masalah yang kreatif untuk kehidupan ini melalui Impact Innovator Challenge ini, kakak-kakak tadi sudah diarahkan oleh Kak Yesika bagaimana proses untuk mendapatkan badge-nya. Jadi ini saya tidak usah
bahas. Dampak yang diharapkan tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Jessica, gambarnya doang berbeda ya Kak Jessica ya. Saya ganti gambarnya pakai gambar anak-anak kita ya. Di sini beberapa dampak yang sudah dilakukan. Ini saya dapat dari berbagai sumber, bagaimana mereka belajar membuat penyaringan. Ini salah satu dari tim TOT kita kemarin, membersihkan lingkungan dalam masyarakat, menciptakan toilet umum, bahkan ada kakak-kakak yang memberikan program pembelajaran untuk pendidikan adik-adik di pedalaman. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jessica, mereka menemukan cara baru, bagaimana mereka menolong masyarakat untuk mengalami perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Inovasi yang berdampak itu tadi sudah dijelaskan sama Kak Jessica, bahkan Kak Jessica menjelaskan ada inovasi yang tidak baik, yang tidak berdampak, dan ini adalah inovasi yang berdampak itu inklusif, sistemik, inovatif, passion, dan sustainable berkelanjutan. Nah, hasil dari perbedaan yang besar itu diharapkan terjadi dalam masyarakat melalui gerakan pramuka ini, ya, melalui adik-adik kita yang kakak-kakak sudah bangun nanti pola design thinking-nya. Baik, design thinking ini menjadi sebuah proses untuk inovasi yang berdampak kakak-kakak, di mana sebagai seorang leader, dia memimpin dirinya sendiri, dia memiliki self-awareness, dan kemudian dia memiliki empati, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi empati itu dimulai dari diri sendiri, lalu bagaimana empati dia kepada orang lain. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jessica dalam tahapan-tahapan 5 tahapan yang dilakukan dalam design thinking. Sekarang saya ingin kakak-kakak berbagi dari yang tadi sudah dijelaskan, kakak-kakak apa yang kakak-kakak pahami mengenai design thinking itu sendiri. Monggo silahkan diketik di ruang chatnya, kakak-kakak untuk membagikan apa yang kakak-kakak sudah pahami dari kakak Jessica jelaskan tadi mengenai design thinking. Supaya silakan Kak. Saya izin stop share. Monggo kakak-kakak, silakan kakak-kakak ketik di ruang chatnya. Oke. Oke, apa yang kakak-kakak sudah pahami tadi yang dijelaskan oleh Kak Jessica mengenai design thinking itu sendiri? Boleh, silahkan. Menurut kakak-kakak, apa itu design thinking? Sesuatu yang kita rencanakan yang akan berdampak baik. Oke. Tadi design cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi suatu masalah yang mengalami kebutuhan manusia, maksudnya ide inovatif pengurus kreatif. Oke. Kak Yusgada, metode pendekatan atau pemecahan masalah. Setuju? Silakan yang lainnya. Ada lagi baru 3 orang yang masuk. Kak Koko mohon standby. Saya di Pusdirga, sedang hujan deras di sini. Kalau nanti tiba-tiba saya terlempar ya. Siap, siap. Baik, Kak. Oke. Ya, berpikir kreatif yang bertumbuh itu, kemudian pendekatan pemecahan masalah, Kak Saniko memberdayakan, Kak Mulyana mengumpulkan ide, mewujudkan ide, melaksanakan ide, lihat aksi, dampak, refleksi, kerja. Kak Kanta, kerangka berpikir yang kreatif dan inovatif. Rinda, Kak Ainun, pemecahan masalah dengan mencari new solution. Kak Agus Budi, pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia dan inovatif. Kak Samanan, thinking adalah desain dilaksanakan atau diterapkan pada pribadi atau peserta didik agar berinovasi dalam pramuka. Kak Untung, pendekatan pemecahan masalah bertumbuh. Ini luar biasa. Berarti kakak-kakak sudah memahami sangat mengenai design thinking ini sendiri ya kakak-kakak ya. Sehingga akan mudah bagi kakak-kakak untuk mengembangkan design thinking tersebut di dalam proses penetapan program-program yang akan dilaksanakan di Life Leader. Oke. Nah, dalam design thinking ini kakak-kakak, bagian yang pertama yang harus dimiliki sebagai modal dasar adalah empathize. Jadi empati. Adik-adik kakak-kakak bangun empatinya. Empati pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Jadi melihat bagaimana persoalan itu bukan dari dirinya, tetapi dari orang di sekitarnya, dari masyarakat yang ada. Apakah benar persoalan itu, kebutuhan itu ada di dalam masyarakat, dan bagaimana melihat itu dari sudut pandang masyarakat. Bagaimana mereka memahami perspektif dan perasaan yang dialami masyarakat dalam kondisi yang terjadi. Jadi ini dari adik-adik, persoalan apa yang kamu lihat ada di dalam masyarakat.
Nah, kemudian kakak-kakak bisa mengarahkan mereka kepada define-nya, bagaimana mereka mendefinisikan permasalahan yang ingin dipecahkan dari sudut pandang mereka. Jadi sudut pandang masyarakatnya maksudnya. Di sini kakak-kakak, adik-adik diarahkan dari seluruh persoalan yang ada, persoalan yang mana yang spesifik yang akan diambil oleh mereka, dan kemudian mereka memahami benar persoalan tersebut dari sudut pandang masyarakat, dari sudut pandang orang yang akan nanti menerima jasa atau menggunakan program yang mereka ciptakan, yang mereka siapkan. Nah, kemudian akan memunculkan ide. Nah, ide-ide ini ada ide-ide kreatif yang merupakan solusi yang ada. Nah, ini sebanyak mungkin. Kami dalam proses TOT berkata, ide gila, ide yang out of the box, dikumpulkan dulu semua ide. Jadi, tidak ada pembatasan ide pada saat itu. Semua orang boleh mengungkapkan ide. Ditaruh, ditempel di sticky note, ditempel-tempel, di brainstormingkan bersama-sama, sehingga kemudian ditemukan ide yang paling diperkirakan bersama-sama, didiskusikan, diperkirakan itu yang paling mendekati solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian membuat prototipe atau perencanaannya yang representatif dan lebih konkret untuk dapat dilakukan bersama-sama. Dan kemudian diuji cobakan, dilakukan, lalu nanti mereka akan kembali untuk melihat, merefleksikan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah, proses mengaplikasikan kreativitas ini dalam penyelesaian masalah menjadi 5 tahapan dari design thinking yang akan kakak-kakak bagikan kepada adik-adik dan akan kakak-kakak arahkan kepada adik-adik. Nah, proses ini akan dilakukan secara bertahap dan itu benar-benar harus muncul dari adik-adiknya. Harus muncul dari perasaan empati adik-adik terhadap kondisi yang ada di dalam masyarakat atau lingkungannya. Nah, proses tersebut kakak-kakak dalam prosesnya yang tadi kakak-kakak sudah dijelaskan oleh Kak Jessica di dalam design thinking itu, ketika mereka memiliki pemahaman, ya mereka memiliki simpati tersebut, lalu menemukan persoalan utamanya itu apa yang mau dipakai, dan kemudian mereka mulai menciptakan ide, menciptakan perencanaan program apa yang mau dikerjakan, lalu mereka menguji cobakan, mengimplementasikan dan melakukan refleksi dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jessica, saya tidak akan panjang di sini, karena sudah dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan tersebut. Tahap 1, mereka mencari masalahnya itu apa, kemudian tahap 2, mereka mulai menciptakan ide-ide yang kreatif apa, membuat ide banyak. Dalam hal ini ada catatan kuantitas daripada kualitas. Tidak penting ide itu sangat baik, tapi ide-ide yang kadang-kadang out of the box yang sederhana dari adik-adik justru itu kadang-kadang menjadi sebuah solusi yang paling jitu. Nah, kemudian dicari solusinya, bagaimana ide tadi bisa direalisasikan, dibuat catatannya, kemudian dibuat perencanaannya. Seperti apa ya solusi tadi yang sudah direncanakan akan bisa diimplementasikan dalam dunia nyata gitu ya. Jadi mengembalikan mereka pada dunia nyata dari ide-ide yang tadi dari awan-awan semuanya. Nah, lalu mereka uji coba. Lakukan di komunitasnya, dicoba, bertemu kakak-kakak, lalu mendiskusikan, diproses, direfleksikan, apa yang harus diperbaiki ya, apa yang harus dikembangkan lagi ya, apa yang belum sesuai, apa yang harus ditingkatkan kembali. Nah, itu jadi proses dari design thinking ini. Nah, skill ini kakak-kakak akan bisa menjadi catatan bagi kakak-kakak ketika kakak-kakak mendorong adik-adik untuk melakukannya. Jadi mereka tidak melakukannya karena sudah diberikan patokan. Oh, nanti kita persoalan kita sorry membuat air bersih, melakukan penyaringan karena begini-begini. Tidak. Adik-adik menciptakan sendiri. Jadi di proses memahami ini mereka menjelajahi dan kemudian mereka mendefinisikan suatu masalah. Nah, nanti di bagian tanda tanya ini boleh diisi. Apa ya yang kemudian dihasilkan? Kemudian mengeksplorasi. Dia menghasilkan banyak ide, lalu mengubah ide yang tadi ide-ide yang masih abstrak menjadi ide-ide yang solusi yang praktis. Dan kemudian bikin rencana, lalu membuat aksi. Ini bagaimana mereka mewujudkannya. Nah, setelah itu mereka kepada proses pemahaman kembali, bagaimana mereka merenungkan prosesnya. Bagian apa yang harus diperbaiki, bagian apa yang harus dikembangkan. Nah, dari ide-ide ini, persoalannya bisa bermacam-macam dan banyak. Nah, karena itu diambil dari dunia nyata yang ada di sekitar adik-adik. Dari empati mereka, dari self-awareness mereka terhadap lingkungannya. Di mana dalam proses ini, mereka akan melihat bagaimana proses mereka sebagai seorang leader untuk bisa mengambil bagian dalam solusi yang ada di persoalan di dalam masyarakat.
Nah, ini salah satu proses yang dilakukan di Jakarta. Ada pramuka berkebutuhan khusus. Mereka mendiskusikan persoalan apa yang ada di antara mereka, di lingkungannya, kemudian mereka menguji cobakan, dan kemudian mereka mempresentasikan, lalu memberikan masukan, nantinya untuk menerjemah, ya. Setelah itu, di proses selanjutnya, mereka mulai tekan atau mewujudkan. Nah, ini yang dilakukan dengan durasi satu minggu lebih ya setelah proses itu dilakukan. Nah, setelah itu selesai kakak-kakak, di sini kakak-kakak bisa mengisi dari proses memahami ketika mereka menjelajahi dan mendefinisikan suatu masalah, itu akan dibangun keterampilan hidup inquiry empatinya, di mana mereka melakukan penyelidikan dengan hati mereka dengan memberikan perasaan hati mereka yang penuh kepada orang-orang di sekitarnya. Perasaan lebih kepada empati, merasakan apa yang dialami oleh masyarakat di sekitarnya. Persoalan apa yang menimbulkan luka dan duka atau yang memerlukan sebuah penyelesaian bersama-sama. Di eksplorasi ini, ketika mereka menghasilkan banyak ide, tentu itu akan membangun kemampuan berpikir kreatif. Dan ketika mereka menciptakan ide, mengubah ide tersebut menjadi solusi, di situ didorong berpikir kritis. Nah, design thinking merupakan irisan dari kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis ini untuk mereka bisa mendorong pengambilan keputusan. Nah, mereka akan mewujudkan nih kakak-kakak ya, mewujudkan bagaimana perencanaan tersebut. Nah, ketika mereka membuat perencanaan tersebut, mereka sudah akan membuat sketsa atau tahapan-tahapan program seperti di mana akan dilakukan, apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, adakah kemitraan, bagaimana pembiayaannya. Dan situ mereka akan belajar tentang perencanaan berpikir secara pendelegasian. Kemudian mereka juga memiliki inisiatif dan keberanian kakak-kakak, karena ketika mewujudkan perencanaan tersebut perlu keberanian mengambil resiko, keberanian bertanggung jawab, dan juga keberanian perhitungkan apa yang mereka dapat capai dan apa yang akan menjadi sasaran mereka berikutnya ketika apa yang sudah mereka rencanakan ada yang tidak berhasil. Nah, di bagian akhir, ketika mereka memahami dan merefleksikan itu, mereka mulai mendengar ada masukan dari orang lain, ada perbaikan. Nah, proses itu akan terus sambung menyambung kakak-kakak menjadi sebuah circle seperti yang gambar tadi di atas secara terus-menerus. Nah, proses mereka berpikir dari menemukan persoalan yang ada di masyarakat karena ada empati kepedulian mereka pada masyarakat di sekitar, sampai kemudian mereka mewujudkan merefleksikan, itu akan menjadi satu proses di mana mereka akan terbangun kemampuan seperti Harvest of Law itu, kakak-kakak menanamkan di dalam pikiran mereka, itu akan muncul dalam tindakan mereka. Kalau mereka terbiasa menerapkan pola pikir design thinking ini, itu akan muncul dalam tindakan mereka. Akan terlihat berbeda ketika seseorang yang sudah terbiasa menerapkan design thinking dengan orang yang selonong boy gitu ya, yang langsung saja gitu. Itu akan berbeda karena mereka akan perhitungan resiko, mereka memperhitungkan waktu, keberhasilan, serta tantangan yang ada. Nah, itu akan menjadi satu proses yang terus-menerus. Nah, kakak-kakak, keseluruhan proses dari design thinking ini tentunya akan membangun untuk kemampuan adik-adik kita dalam keahlian mereka, bukan hanya kemampuan secara kognitif ya, atau kemampuan yang ada di atas kepala ini ya, yang tadi ditanamkan, itu akan terbangun di mana pengetahuan itu menjadi pengetahuan praktis untuk berinovasi dan merencanakan bagaimana mereka terlibat di dalam komunitas dan bagaimana mereka memiliki satu tujuan untuk membuat perbedaan baru di dalam masyarakatnya. Nah, ditanam di dalam pikirannya, ya kan? Muncul dalam tindakannya. Nah, itu masuk di dalam hatinya. Karena tertanam di dalam pikiran, di dalam tindakan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, itu yang ada di dalam value-value-nya adik-adik kita ini. Sosio, emosional, hatinya akan terbangun di sini. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi unggul, andal, tangguh ya, memiliki ketangguhan dan kepedulian pada orang lain dan masyarakat. Dan kemudian itu akan menjadi karakter mereka, perilaku mereka sehari-hari terbentuk menjadi karakter mereka, dan itulah yang menentukan nasib mereka. Karena dalam tindakan, perilaku mereka
akan terbentuk bagaimana mereka memiliki kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi, adanya framing dari kakak-kakak ketika mereka dilatih seperti ini, di dalam proses mereka menjadi dewasa, itu akan terbentuk dalam kepribadian mereka. Sorry. Nah, di dalam misi pramuka yang tadi diungkapkan oleh Kak Adi, bagaimana pramuka akan berkontribusi pada pendidikan generasi muda melalui sistem nilai yang ada dalam dasar dharma dan kesatria kita untuk membantu membangun masyarakat dunia lebih baik, di mana orang-orang dapat memenuhi kebutuhan diri dan individu serta mengambil peran aktif dalam masyarakat yang konstruktif, maka life leader ini menjadi sebuah tantangan yang pertama membuat perbedaan di masyarakat dan kemudian membangun keterampilan hidup di dalam masyarakat. Sorry, saya lagi batuk. Terima kasih kakak-kakak, dan pesan dari Lord Baden-Powell, tinggalkan dunia di dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kamu menemukannya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, dan saya kembalikan kepada Kak Hairudin. Ya, oke. Sorry. Iya, terima kasih Kak Hani eh, sudah menyampaikan paparan dengan semangat tadi. Saya lihat kondisi di Bupar lagi hujan kayak ya, di Iya, siap. Sorry, saya juga lagi batuk gitu ya, dan siap kondisinya lagi hujan gitu. Mohon maaf siap. ya kalau kurang maksimal kakak-kakak. Iya, udah maksimal banget Kak Hani. Semangat, luar biasa, tuntas, lengkap gitu Kak. Iya, iya kakak-kakak sekalian. Ini saya lihat paparan Kak Hani cepat sekali dan lengkap, tuntas gitu kan. Mungkin ada pertanyaan dari kakak sekalian, monggo dipersilakan langsung. Mohon izin sekali lagi Kak Ani, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Siap, Kak Dudung. Ini belum Ini subscribe. Kak Hani belum subscribe? mungkin karena di Depok hujan deras. Di Kak Hani kemungkinan izin ini bisa di suaranya subscribe? kurang bagus barangkali ini. Iya, Kak, sudah bisa didengar dengan baik. Silakan, Kak. Yang pertama mengenai kegiatan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kegiatan itu sudah banyak yang dilakukan. Kemudian dia akhiri juga dengan evaluasi atau refleksi. Namun tindak lanjutnya macet. Nah, setelah dievaluasi, setelah refleksi, tidak ada lagi tindak lanjutnya, putus. Nah, ini mungkin yang ke depan kita harus lebih detail, tidak usah terburu bila mana ada program seperti ini, supaya sampai ke akar rumput, sampai ke peserta didik, tidak hanya sampai ke Kuarda, tidak hanya sampai ke kuartir cabang aja. Jadi justru kan yang paling penting adalah peserta didiknya. Kemudian saya lebih kepada ini perilaku itu memang betul. Tadi melalui tahapan-tahapan ini perilaku itu kan perlu dilatih. Perilaku baik ini harus dilatih gitu. Nah, setelah terlatih, maka macet lagi. Tindak selanjutnya pemangku birokrasi kadang-kadang ya begitu dah, memberikan reward saja agak berat gitu. Padahal kalau kita kembali kepada tujuan gerakan pramuka, kan tujuan gerakan pramuka itu nggak muluk-muluk, berkarakter, berkebangsaan, dan punya kecakapan. Kalau kecakapan ini dilatih dengan eh, seperti ini, bertahap, saya yakin anak-anak betul akan lebih mudah. Apa yang disampaikan Kak Hani tadi, siapa pembina yang diidolakan, pasti itu akan sampai ke sana.
Saya rasa itu mungkin Kak Hani nanti di lain waktu kita curhat lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Dudung. Ya, proses dari design thinking ini Kak Dudung itu adalah proses yang tidak akan pernah berakhir, never ending proses. Di mana itu akan terus membentuk satu pribadi dari waktu ke waktu. Ketika kita membentuk generasi muda dari usia dini, menanamkan pada pikiran mereka, kemudian mereka melakukan dalam perbuatannya secara rutin, itu menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika kita tanam kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah karakter, dan ketika kita tanam karakter, itu akan menjadi nasibnya mereka. Nah, itu adalah proses yang terus-menerus. Ada jatuhnya, ada proses gagalnya, ada. Nah, disitulah peran dari kakak-kakak sebagai pembina atau pendamping dari anggota muda gerakan pramuka ini sebagai Tukuri Handayaninya mereka Ikmadio Mangunkarso Ingaso Sungtulodo, ketika ada di antara mereka kakak-kakak di bagian belakang mendorong, ada di tengah-tengah kakak-kakak menggandeng mereka, memberi motivasi, dan ketika ada di depan kakak-kakak memimpin ya. Nah, jadi bagian dari keteladanan ini penting sekali. Jadi kenapa program Life Leader itu dibuat untuk orang-orang dewasa dahulu, kemudian ke adik-adik, karena kakak-kakak pembinanya harus memiliki pola dan konsep pikir yang sama baru dapat menularkan kepada adik-adiknya. Ada sebuah quote yang sangat baik yang berkata begini Kak Dudung, we cannot teach what we want, we only can teach what we are, gitu ya. Kita nggak bisa mengajarkan kita mau seperti apa mereka, tapi kita bisa mengajarkan mereka dengan apa adanya kita. Jadi jati dirinya kita, teladan kita ditunjukkan pada mereka. Nah, di proses design thinking di bagian pertama yaitu empathy atau kepedulian pada lingkungannya, itu dibangun dari kita dahulu. Kita menciptakan kepedulian pada diri kita peduli pada lingkungan kita, adik-adik kita akan meniru. Nah, di proses design thinking ini kita mendorong empati mereka untuk muncul kepedulian mereka terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Jadi mereka diajar bagaimana dia memimpin dirinya sendiri, dan kemudian ketika dia menjadi leader, kan life leader ya, menjadi leader, itu berarti ada sesuatu atau ada orang lain yang dipimpin oleh kita, dan belum tentu orang lain itu sama. Jadi itu merupakan bagian dari challenge inovator tadi untuk mereka melihat sebagai sebuah tantangan, bagaimana mereka mulai dari hal yang sederhana. Dan design thinking ini kakak-kakak dia sangat fleksibel. Design thinking ini memiliki spirit interaksi. Jadi dia tidak berlaku sendiri. Dia melibatkan orang lain di sekitarnya. Dia terlibat dengan masyarakat. Dan solusi yang dibuat tadi, Kak Dudung, itu tidak dibuat sendiri oleh kelompok ini, tapi juga harus dikomunikasikan ke masyarakat. Betul nggak solusi yang dibuat itu kebutuhannya masyarakat? Misalnya kita bicara Kali Ciliwung di Jakarta. Ketika kita membersihkan seluruh bagian di pinggiran Kali Ciliwung, apakah itu betul yang dibutuhkan oleh masyarakat? Karena ternyata tetap menghasilkan banjir, bukan hanya pembersihan, ternyata harus ada bangunan yang menahan air yang harus dibuat. Nah, solusi-solusi tersebut akan terus berkembang, Kak. Tetapi ketika adik-adik dibangun melalui design thinking ini, bahwa mereka memiliki empati, kemudian mereka mencari ide yang banyak, ide-ide tersebut kemudian dikerucutkan, lalu ide tersebut dikelola, direncanakan dengan matang, lalu dibuat solusi untuk dikerjakan, diwujudkan, dinyatakan dalam proyeknya, dikerjakan, dan kemudian dievaluasi. Nah, itulah sebenarnya spiritnya dari life leader ini. Mereka menciptakan solusi-solusi kreatif di dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat kita. Jadi, jangan pernah melihat pada bagian di atasnya Kak Dudung. Misalnya yang atas nggak semangat, yang atas loyo, yang atas bobo, terus kita ikutan. Nah, bubar nanti semuanya ya. For example nih, kita sekarang gitu ya. Kakak-kakak, coba sama-sama kita beri Kak Dudung satu emoji love. Kakak-kakak ada emoji love di ininya? Ya, coba kita kasih emoji love di Kak Dudung. Nah, terima kasih Kak Gusyada. Ya, terima kasih Kak Mahdi, Kak Rita, ya, Kak Idam. Nah, artinya, ini ada Kak Sofia. Artinya ketika kita semua diberikan empati melalui hati tersebut, kita bersimpati, ya kan? Nah, kita memiliki empati, kita bersimpati, itu membangun interaksi di antara kita.
Ada yang off cam, tapi dia nyimak ketika ada info, oh dia langsung aware. Jadi gitu Kak Dudung. Jadi jangan melihat ketika orang off cam, kagak ada nih orangnya tidur nih gitu ya. Enggak, belum tentu. Jadi jangan putus asa, proses design thinking itu akan berputar terus, satu terus dibangunkan kembali, terus dibangunkan kembali, direfleksikan kembali, diperbaiki kembali, diuji cobakan kembali, seperti itu. Monggo Kak, saya kembalikan ke Kak Hairudin atau Kak Dudung. Ya, Kak Dudung ada tanggapan apa yang sudah disampaikan Kak Hani? Puas Kak Dudung atas jawaban dari Kak Hani ini? Oke, kalau nggak ada lagi, silakan kakak-kakak yang lain. Mungkin dari eh, perempuan, perempuannya coba. Dari tadi baru satu nih Kak Hani yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan kakak-kakak. Ada lagi? Bukan itu apa Dari Kak, Bengkulu, dari Bengkulu Kak, dari Bengkulu Kak. dari Bengkulu, silakan. Kakak tadi yang present tadi. dari Bengkulu kan pada Bengkulu izin Iya Kak. bertanya. Dari Bengkulu siap. Silakan Kak. Terima kasih Kak. Kami dari Kuadra Bengkulu sangat berterima kasih dalam acara sosialisasi ini, apalagi materi-materi yang disampaikan oleh Kak. Bagus sekali. Jadi ada beberapa tahapan yang kami dapat tadi. Yang pertama, Suaranya putus-putus Kak. ada masalah. Setelah saya izinkan. Halo. Suaranya Iya, putus-putus Kak, izin. Lagi gangguan ini Pak. Lagi sinyal. Oh siap. Badai. Silakan. Ya, Hujan silakan lanjut. hujan deras, Kak Adi. Hujan enggak? Badai. Ya, hujan deras. Jadi ada beberapa tahapan tadi yang kami dapat. Pertama ada masalah, terus yang kedua ide, terus yang ketiga bagaimana menciptakan solusi, terus ada rencana yang akan kita laksanakan, terus ada tindakan dan ada refleksi. Jadi yang perlu kami tanyakan di sini, izin Bu Kak Hani, yang pertama Ya. apa yang dimaksud dengan design thinking itu secara khusus dalam kita mendidik generasi pramuka yang mempunyai kecakapan. Terus yang kedua, kami ingin menanyakan juga apa pentingnya kepemilikan mindset design thinking ini dalam pramuka dapat berkembang pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah kan. Izin apa kedengaran enggak? Izin. Iya Kak. Karena kita situasi badai di Bengkulu. Ya mungkin itu aja Kak Ani. Terima kasih. Siap. Selamat siang. Silakan Kak Hani. Ya, siap. Oke, baik Kakak. Yang pertama mengenai design thinking itu sendiri. Pemahaman dari design thinking itu dia bukan sebuah teori yang sangat sulit ya Kak. Itu sekitar tahun 2018 itu dimunculkan. Dan design thinking itu sendiri merupakan sebuah pendekatan Kak. Dia sebuah pendekatan atau metode yang sifatnya human centris. Jadi di sini mendorong kita untuk bekerja dengan orientasi dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang kita. Nah, metode ini mengolah pola pikir kita untuk bisa secara terstruktur dan bertahap membuat sebuah proses dari memahami orang lain lewat empati tadi Kak, ketika Kakak menemukan persoalannya, ya kan? Dari empati yang pertama, apa yang ada di masyarakat kita menjadi persoalan. Nah, kemudian Kakak masuk ke dalam bagian yang kedua, Kakak menciptakan ide-ide tadi, ya kan, menemukan solusi-solusi yang diinginkan, lalu Kakak lebih menohok pada satu solusi yang kemudian
perkirakan inilah solusi yang terbaik gitu kan, lalu membuat perencanaan, menguji coba dan mengimplementasikan. Nah, di dalam kotak-kotak yang tadi kakak lihat dalam 6 tahapan, yang pertama kakak di tahap awal itu mengenali masalahnya, ya kan? Nah, di masalah itulah kakak-kakak menggunakan empati untuk mengetahui apa sih gitu ya. Lalu ada ide, ya kak. Tahap yang kedua, lalu ada solusi, membuat rencana, tindakan, dan refleksi. Nah, itu design thinking-nya, Kak. Jadi ketika adik-adik menciptakan sebuah program untuk dikerjakan di masyarakat dari berbagai kegiatan di kepramukaan, apakah itu MOP, nah, mereka dilatih untuk memiliki pola pikir yang melihat bahwa program yang mereka buat adalah kebutuhan dari sudut pandang masyarakat di sekitar mereka, bukan dari sudut pandang yang dirasa masyarakat perlu. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu kita masyarakat perlu, tapi bukan itu keperluan masyarakatnya, gitu ya. Nah, kemudian di pertanyaan kakak yang kedua tadi apa peran pentingnya dalam kepramukaan ya kak? Nah, peran pentingnya dalam kepramukaan yang saya bilang tadi di awal adalah, Kak, ketika adik-adik belajar mengenai design thinking ini, kemudian pola tersebut tertanam di dalam pikirannya, itu akan muncul di dalam tindakannya. Jadi ketika ada sebuah persoalan di masyarakat, ada banjir di situ Bondo, dia tidak akan serta-merta, oh kita ke sana, ayo kita berangkat, kita tolong mereka. Dia nggak belajar, dia nggak tidak memikirkan resiko dan sebagainya, mereka langsung berangkat. Kita di sana, yang penting di sana, lalu kita foto, kita hadir gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi mereka akan terlatih melihat ada persoalan di sana, kira-kira secara empati mereka masyarakat butuh apa ya? Oh, masyarakat misalnya membutuhkan apa? Lalu ide-idenya dimunculkan. Dengan kondisi seperti itu, apa ya solusi yang mau kita berikan? Oh, kita mau menyumbang makanan. Oh, ternyata bayi-bayi banyak di sana. Oh, ternyata mereka enggak punya tempat tinggal, membutuhkan tenda dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian solusi tersebut dicari yang paling akurat, dicari solusi yang paling kreatif, lalu kemudian mereka mulai membuat perencanaan. Nah, dibuat perencanaan, apa yang mau dibawa, siapa yang mau berangkat, biayanya bagaimana, yang terlibat siapa saja, terus sampai di sana mereka kemana, dan sebagainya. Lalu mereka akan melakukan aksi sana. Lalu mereka evaluasi, oh dari kegiatan di situ Bondo kita belajar bahwa lain kali kalau kita mau ada kegiatan seperti ini, ada yang harus diperbaiki. Kita harus lebih matang, misalnya di apa. Nah, saya bagi sedikit di Warcap Jakarta Selatan itu dulu kalau ada kebakaran dan sebagainya, Kak, ada musibah itu banyak yang dikerjakan. Tapi kemudian teman-teman di sana, adik-adik di sana mulai memikirkan, apa kira-kira yang bisa dilakukan terus-menerus dan menjadi salah satu kunci utama yang dibutuhkan masyarakat sekitar yang mengalami bencana. Nah, salah satunya adalah di Pramuka Peduli itu dapur umum ya kakak-kakak. Nah, dapur umum itu sangat membantu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah solusi sederhana yang dapat dilakukan terus-menerus. Nah, mengapa dalam Pramuka ini penting? Pentingnya itu tadi, Kak. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, hasilnya akan jauh lebih maksimal dibandingkan sesuatu yang tidak direncanakan dengan matang. Kemudian dalam desain tinggi ini, kakak tidak terlibat sendiri, tapi dia membangun interaksi. Dia membangun kegiatan ini secara kolaborasi, membangun kerja tim. Sehingga adik-adik akan terlatih bagaimana untuk mereka mendengar, bagaimana mereka untuk bertindak bersama-sama dan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor lain sehingga program mereka boleh menjadi berhasil. Jadi saya kira-kira seperti itu, Kak. Kakaknya hilang. Kak, dirimu di mana? Spotlightnya hilang. Oi, sorry. Oke. Oke. Apakah itu cukup menjawab, Kakak? Sudah cukup, Kak. Yang dari Kuarda Bengkulu, ada lagi tanggapannya? Atau ada tanggapan lagi? Kenalan dulu Kak Daus. Oh, Kak Daus ya. Maka Daus. Cukup, Kak Daus ya? Oke. Oke, Kak Hani ini ada di room chat, ini ada pertanyaan dari Kak Ainun Zaria. Oke. Masa sekarang generasi milenial menginginkan regenerasi. Kita yang sudah mencapai kepala 5
Bagaimana melangkah-langkah yang inspiratif untuk menunjukkan life leaders karena mereka cenderung hanya sebagai peniru apa yang ada. Jaringan saya jelek. Ya siap Kak Inun. Kakak-kakak, saya lupa ya. Kak Dudung masih ingat nggak ya lagu yang suka dinyanyiin Kak Mulyati? Kalau jadi makin tua makin jadi. Itu hebatnya di Pramuka loh kakak-kakak gitu ya. Bukan bukan lagu TikTok yang makin tua makin jadi gitu. Bukan Kak Dudung Tua-tua, gitu ya. tua-tua keladi, Kak. Buat penikmatnya. Iya Kak Firman. Jadi kakak-kakak itu hebatnya di Pramuka. Sampai usia berapapun kakak-kakak adalah tetap kakak. Dan kakak adalah orang yang menyayangi adiknya, rangkul adiknya, dan memandu adiknya. Jadi adik-adik kita itu dengan berbagai macam nama generasinya, generasi Alpha, generasi Z, generasi Gen Z ya katanya, terus generasi sandwich sekarang, generasi strawberry gitu. Apapun namanya kakak-kakak, ketika mereka menjadi anggota muda Gerakan Pramuka dan sudah dilantik menggunakan lambang ini, artinya di dalam dirinya mereka memiliki modal yang sama. Salah satu dampak yang paling diharapkan dalam life leader dan kepramukaan adalah inklusi. Di situ kakak-kakak adanya kesamaan, adanya equal, kesetaraan untuk mereka sama-sama mendapatkan kesempatan gitu. Jadi kakak-kakak nggak perlu khawatir dengan teknologi yang lebih tinggi dan sebagainya. Selama kakak-kakak berusaha dan mau mengikuti arus pergerakan, maka kakak-kakak akan ikut berkembang dan bergerak seiring dengan perubahan yang ada. Perubahan tidak dapat di border. Kita tidak dapat memutus waktu atau perubahan karena itu akan terus bergerak. Yang dapat kita lakukan adalah kita beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, kita beradaptasi dengan adik-adik kita. Makanya di life leader ini, kakak-kakak di design thinking itu bukan dari kita. It's not about me. Bukan kita. Tapi mengenai mereka. It's about them gitu ya. Tentang mereka. Tentang apa yang mereka pikirkan. Tentang apa yang mereka rasakan. Jadi dimulai dari mereka. Dimulai dari adik-adiknya. Mereka yang menciptakan. Mereka mencari persoalannya, nanti kakak-kakak arahkan mereka idenya apa. Mereka mencari idenya sendiri. Jadi kakak-kakak nggak perlu mencarikan solusi, biar mereka berpikir. Dan kakak-kakak akan melihat kekuatan yang luar biasa dari adik-adik kita ini. Ketika neutron-neutronnya dipicu untuk kreatif, wah itu luar biasa, nggak berhenti-berhenti. Dia akan terus menciptakan ide-ide baru. Itu sebabnya kakak-kakak di dalam program Life Leader ini, Design Thinking ini, dilakukan oleh kakak-kakak dengan kakak-kakak juga merasakan empati yang sama. Jika saya ada di posisi mereka, saya ingin kakak pembina yang mendampingi saya seperti apa gitu, yang cool kah, yang ciwi-ciwi kah gitu ya. Kita akan mengikuti bagaimana proses tersebut tanpa kita meninggalkan value dan nilai-nilai dasar dharma dan trisatya kita. Jadi dengan keteladanan tadi, mereka akan meniru program-program yang kakak buat. Kakak-kakak nggak usah takut ketinggalan zaman, nggak ada. Saya juga udah 50 loh Kak. Weh, hebat kan? Putra saya sudah baru wisuda kemarin di Udayana gitu ya. Tapi ketika kita berdiskusi, dia merasa nyaman ketika kita sejajar dengan mereka. Ya, kakak-kakak tidak harus memaksakan diri harus terlihat sempurna. Kan kita bukan Superman dan superstar yang harus terlihat glowing selalu gitu ya. Ada kalanya juga kita perlu memberikan waktu untuk diri kita mendengarkan mereka. Dengan mendengarkan mereka lebih banyak, kita ada banyak belajar. Setiap hari saya guru Kak. Saya guru di sekolah luar biasa. Setiap hari saya belajar dari siswa-siswa saya. Kalau mereka datang ke ruangan saya, seorang anak Down syndrome, dia akan bertanya, Bu, lagi ngapain? Itu pertanyaan setiap hari selama sekian tahun saya bekerja di situ. Dan itulah pertanyaan yang selalu saya jawab dengan sama. Tetapi setiap kali dia bertanya, itu menimbulkan sebuah refleksi buat saya. Masa jawaban saya sama, lagi duduk, besoknya lagi duduk lagi. Sekarang saya ganti, lagi membaca, lagi bikin tugas, gitu ya. Sehingga itu mendorong kita untuk membangun inovasi sendiri di diri kita. Kakak-kakak ada sebuah kisah yang cukup menyentuh hati saya, itu tentang seorang kakek tua yang memiliki murid yang sangat pintar-pintar di negara seberang sana. Kakek ini
punya ilmu bela diri yang sangat luar biasa. Nah, murid-muridnya ini menggunakan alat-alat canggih, tapi di antara mereka tidak ada satupun yang bisa mencapai sasaran yang diminta oleh si kakek tua itu, yaitu memetik buah mangga di depan kuil mereka gitu ya. Dari berbagai inovasi yang Anda tidak bisa. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa pohon mangga itu tidak harus ditebang, tidak harus dilempar gitu ya untuk mendapatkan mangganya. Mereka bisa menggunakan alat atau si kakek tua ini hanya duduk di bawah pohon dan dia menunggu, dia menghitung hari, dan ketika hari tertentu dia hanya menyentuh batang pohon besar itu dan buahnya jatuh karena memang sudah waktunya mangga itu matang dan jatuh sendiri. Nah, pengalaman kakak-kakak, pengetahuan kakak-kakak tidak dipunyai orang muda. Itulah kelebihannya kakak-kakak. Jadi mereka katanya belum cukup makan garam, kakak-kakak garamnya udah banyak banget gitu ya. Nah, itulah value kebijaksanaan, wisdom, ya kan, kearifan yang kakak-kakak miliki yang tidak dan belum dimiliki oleh generasi muda. Nanti bagian kita lah untuk membangun mereka menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya nilai-nilai luhur melalui keteladanan kita. Nah, dari saya seperti itu, Kak Ainun. Baik, Tua-tua Kak. tua Pramuka Jaya. Siap, Kak Firman, Siap. mantap. Iya, Kak Hani, makasih. Ini gimana Kak Ainun sudah jawabannya lengkap nih sepertinya. Ini juga saya baca di chatroom Kak Hani dari Kak Hendro dari Kodariau. Perencanaan yang baik akan menghasilkan yang terbaik katanya gitu. Betul banget, betul-betul Kak Hendro, betul. Pokoknya yakin deh kakak-kakak, saya mengalami masa pramuka di mana saya tidak pernah melupakan guru pramuka saya. Ketika saya sudah bekerja dan suatu ketika saya bertemu dengan beliau, saya cuma merasa bapak guru saya ini nggak pernah tua. Karena saya masih panggil lagi Kak Dahlan gitu ya. Jadi kakak-kakak semangat, usia tidak menjadi penghalang, usia bukan border, tapi usia adalah kelebihan kakak-kakak. Rambut putih tidak dimiliki semua orang, itu adalah bukti kakak-kakak sudah melewati masa-masa yang panjang. Dan usia kakak-kakak menunjukkan betapa kakak-kakak sudah menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan menjadi teladan yang luar biasa. Pokoknya salam hormat saya buat kakak-kakak semua. Usia itu soal angka-angka tuh. Di Ya, di Siap. pramuka kak, di pramuka kakak, di rumah kakek. Iya. Oke. Silakan Kak Herudin. Ya siap Kak Hani, makasih banyak nih, luar biasa Kak Hani, terima kasih. Baik kakak-kakak, masih ada yang akan ditanyakan mumpung Kak Hani hadir di tengah-tengah kita. Tuh pramuka, tuh pramuka. Atau berterima kasih aplaus buat Kak Hani, luar biasa. Terima kasih Kak Firman sudah mengingatkan. Iya, masih ada lagi Kak sebelum Kak Hani saya berikan kesempatan untuk closing statement. Izin, Apa masih Kak. ada Kak? Izin, Kak. Karena nggak ada. Siap. Kak Hani mungkin closing statement-nya Kak. Dipersilakan. Siap. Design thinking bukanlah sesuatu yang sulit dan menakutkan. Itu adalah hal yang sederhana yang dimulai dari diri kita. Design thinking menolong kita untuk melihat perspektif orang lain dengan lebih baik dan membuat perencanaan program di kepermukaan yang lebih implementatif, kreatif, dan inovatif bagi masyarakat di sekitar kita. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia.